Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menyapa siswa matematika Indonesia. Tentunya kita berharap semua siswa SMP maupun SMA maupun SD di tanah air diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus menimba ilmu matematika meskipun kita semua berada dalam hal-hal yang mengkhawatirkan. Tentunya kita sama tahu bahwa virus COVID-19 ini tidak tahu kapan kita berakhirnya. Malahan berita yang terbaru menjadi-jadi jumlah pasien yang terkena COVID-19. Untuk itu kita berdoa kepada seluruh SMP, siswa SMP, SMA, SD di tanah air untuk selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menolak virus COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Kepada semua siswa SMP, pada pagi hari ini kita menyapa dulu SMP kelas 11 karena di sini telah masuk suatu pertanyaan menarik dari salah satu siswa kita. Kita coba bacakan apa yang telah mereka inginkan. Assalamualaikum dokter Rumah Sakit Rumah Singgah Matematika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya gelar dokter ini sudah melekat kepada kita. Oke, saya rasa tidak apa-apa. Mohon maaf pada dokter benaran. Pada dokter benaran yang bertugas bertungkus lumus menghadang lajunya jumlah COVID-19. Kita doakan beliau-beliau ini mendapat kesehatan selalu untuk terus menjadi garda terdepan di negeri ini dalam menjaga, dalam mengusir COVID-19. Yes, selamat pagi. Kita kedatangan tamu Bapak Marijal MSI. Kita tengok wajahnya agak sedikit kerucil kayak ini. Semoga bukan karena tak ada uang. Oke, siswa, kita bacakan apa permintaan dari siswa kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah kita jawab tadi. Pak, katanya, tolong dong diulang median modus. Ada permintaan dari siswa untuk dijelaskan kembali apa itu median modus. Oke lah kalau gitu. Entah siswa mana-mana sekarang bertanya, kita enggak tahu. Mungkin siswa alam gaib mungkin yang bertanya mungkin. Ya, tapi kita sebagai petugas rumah singgah rumah sakit matematika, kita harus tetap eksis, maupun siswa gaib ke, siswa online ke, siswa benaran ke, ya kita nggak mau tahu. Yang paling penting kalau mereka tanya ya kita jawab. Oke, kalau gitu kita coba bahas kembali, kita coba ulang sedikit apa itu median modus sesuai dengan permintaan. Oke, coba kita lihat sama-sama apa itu median dan apa itu modus. Oke, kita coba lihat. Di mana apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini itu masih dari sumber yang sangat bagus, buku matematika kelas 11 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentunya bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika kita akan menjalani hari-hari ini tentu tanpa adanya kelelahan, ketakutan dalam belajar matematika. Oke, kita lihat.
Nah, ini kita lihat median dulu ya. Nah, syarat dari suatu median itu dapat dijawab minimal tabelnya ada dua. Yang pertama, tabel itu berisikan data. Ini harus ada nih, data harus ada. Yang kedua, frekuensinya juga harus ada. Kalau hal ini sudah diberikan, maka median itu bisa dicari. Oke, kita lihat dulu median itu asalnya bahasanya, bukan asal bahasanya, artinya adalah nilai tengah. Jadi kalau datanya itu satuan, biasanya diurutkan dulu dari kecil ke besar, baru kita tentukan nilai di tengah. Kalau dia ganjil, memang ada di tengahnya. Tapi kalau dia genap, dua yang di tengah itu kita jumlahkan, kita bagi dua atau ambil rata-ratanya. Itu kalau datanya merupakan data tunggal. Nah, kalau datanya dalam bentuk tabel seperti yang kita lihat ini, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang sesuai di buku. Ada median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah dengan panjang kelas dikali dengan N/2 kurang F besar kurang F kecil. Ada dua F di sini. F besar disebut dengan frekuensi kumulatif, F kecil disebut dengan frekuensi beneran atau frekuensi saja. Jadi dalam soal itu yang diberitahukan biasanya F kecil, yaitu frekuensi. Nah, tentu kalau begitu dalam menjawab untuk median ini tentu kita cari dulu apa itu TB, apa itu K, apa itu N/2, apa itu F besar, apa itu F kecil. Nah, saya sarankan dalam menghitung nilai median pertama sekali terlebih dahulu tahu pasti berapa N. N kecil itu jumlah data. Jumlah data itu jumlah seluruh frekuensi. Ada 80. Oke, itu N itu. N itu adalah jumlah dari seluruh frekuensi sigma. FI. Nah, ini frekuensi KI katanya. Jadi jumlahkan seluruh frekuensi ini dapatlah 80, maka itu N. Langkah kedua setelah itu kita tambah tabel ini dengan mencari F besar. F besar itu apa pula? Kumulatif. Kumulatif itu apa? Jumlahkan baris per baris untuk setiap frekuensi. Nah, kita jumlahkan baris per baris. Itu disebut dengan frekuensi kumulatif. Jangan sampai tidak tahu. Jadi kalau yang dimaksud dengan F besar, frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi per baris. Dimulai dengan 1 dulu. 1 ditambahkan dengan 5 menjadi 6. Oke. Lalu setelah ada 6, tambahkan lagi dengan 7. 13. Setelah ada 13, tambahkan lagi dengan 12. 25. Setelah 25, tambahkan lagi dengan 25 menjadi 50. Setelah itu tambahkan lagi dengan 22 sama dengan 72. Lalu tambahkan lagi dengan 8, 80. Kesimpulan, bilangan terakhir dari frekuensi kumulatif ini harus sama dengan N-nya. Nah, tuh ingat tuh kata kuncinya. Udah dapat ya? Oke. Yang kedua, lihat setengah N pada rumus. Ada di sini rumusnya setengah N atau N/2. Kita cari dulu. N/2 sama dengan 80/2.
Berarti itu adalah 40. Nah, cari pula F besar itu 40 itu jatuhnya di mana? 1 belum, 6 belum, 13 belum, 25 belum, 50. Jadi cari angka yang mendekati 40 pada frekuensi kumulatif. Lebih tidak apa-apa, kurang tidak boleh. Karena dia terjatuh besarnya di 50. Nah, kita tengok ke sebelah kiri datanya. Datanya itu di antara 74 sampai 82. Nah, setelah kita dapat pastikan nilai N/2 itu terjatuh di dalam F besar di angka 50, lalu kita tengok datanya itu di antara 74 sampai 82, baru dapatkan tepi bawah kelas. TB, apa tepi bawah kelas? Nilai data terendah 74 dikurangkan dengan 0,5. Nah, itu urutannya, yaitu 73,5. Nah, ini harus pastikan dapat dulu. Nah, kalau nggak dapat, nggak selamat dunia. Nah, dunia mencari, kalau akhirat ya belum tentu. Masa gara-gara nggak dapat matematika, akhirat nggak dapat? Bohong, ilmu dunia nih. Oke, jadi dapatkan F besar, tengok N/2, jatuhnya di mana, lihat datanya, ambil tepi bawah dengan data terkecil dikurang dengan 0,5. Yes, itu dia TB. Nah, sudah dapat TB, apalagi K. K itu apa? K itu adalah panjang kelas. Apa panjang kelas itu? Berapa banyak datanya? Dari berapa banyak datanya itu? Dari yang kecil datanya itu kita hitung. Dari yang kecil ke besar itu berapa datanya? Oke, berarti dari 36, kita hitungannya dari 74 sampai 82-nya ada berapa? 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Yes, ada 9. Berarti K-nya 9. Setelah dapat K9, dapatkan F. F kecil dulu atau yang disebut dengan FM. FM-nya berapa pula ini? Frekuensi yang dimana nilai data 74 sampai 82 tadi, berarti frekuensinya itu adalah 25. Jadi dapatkan F besar, tengok data, dapatkan F median, yaitu frekuensi di mana data tadi yang kita kurangkan dengan 0,5. Berarti FM-nya 25. Nah, setelah dapat semua angka, baru masukkan ke rumus, yaitu median sama dengan 73,5 ditambah 9 dikali dengan 40 dikurang dengan F. Nah, F tadi ini adalah, perhatikan loh, yang dimaksud dengan F frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau yang 50 ini frekuensi pada kelas median. Kalau yang sebelum kelas median tentu di atas 50 ini pula, ambil yang 25 F-nya. Berarti F besarnya itu yang kita pakai adalah 25. Oke, F25. Berarti kurang 25 per dibagi dengan F kecil, frekuensinya tadi. Ya, bagi dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, ya berarti 25
Frekuensi kalau F frekuensi kelas median ya berarti 25. Frekuensi kelas mediannya juga 25. Nah ini ambil kalkulator lalu hitung sendiri. Masa ngitung ini tak pandai? Itu gawat itu kalau ngitung itu tak pandai kan gitu kan. Oke, kita lanjutkan dengan cerita modus. Nah, lalu median selesai. Lalu bagaimana pula modus? Modus sama saja. Minimal 2 data ini ada. Coba lihat. Minimal nih 2 data ini ada. Kalau nggak ada tekak nanti orang yang buat soalnya. Oke. Nah, setelah kita tahu data ini lengkap, lalu perhatikan yang dikatakan modus data yang paling sering muncul. Kalau yang paling sering muncul tentu data yang frekuensi terbesar. Nah itu kata kunci modus. Kata kunci modus dia terletak di frekuensi terbesar. Coba lihat frekuensi, cari yang terbesar. Ini frekuensi yang terbesar. Setelah dapat frekuensi terbesar, lihat datanya 74 sampai 82. Setelah itu baru kita tahu TB. TB apa? Data paling bawah tadi 74 dikurang dengan 0,5. Berarti juga 73,5. Nah, ini jangan sampai nggak tahu nih. Bahaya. Lalu setelah itu dapatkan KK tadi sama-sama dengan 9. D1 adalah frekuensi, selisih frekuensi. Coba baca nih D1. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modus itu tadi kan 25. Karena ini yang terbesar. Dikurangkan dengan sebelumnya. Berarti 25 kurang 12 berapa? 13. Lalu cari pula D2. D2 apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sesudahnya berapa? 22 pula. Berarti 25 kurang 22 berapa? 3. Nah setelah dapat semuanya, baru kita masukkan hitung-hitungan. Berarti modus itu adalah 73,5 ditambah dengan 9 dikali D1 13 dibagi dengan D1 tambah D2 13 tambah 3. Ya Allah mudahnya. Pakai kalkulator dapat dihitung sendiri. Mantap. Pertemuan hari ini kita mantap. Kita telah menjawab dari pertanyaan siswa dari alam gaib tadi. Semoga siswa yang menanyakan mengerti tentang median modus dan semangat untuk belajar matematika. Itu tadi dia. Kita dari rumah singgah, rumah sakit matematika, selalu on air, selalu bersama siswa-siswa Indonesia untuk menjadikan matematika itu menjadi membumi di tanah air. Yes, ingat loh, semua ini terselenggara atas kerjasama mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskarya. Yes, matematika UIN keren, Bo. Jadi besok tamat kuliah, masuklah ke dalam program studi matematika. Hanya kami yang dapat melaksanakan program on air yang seperti ini. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, tentunya bersama mahasiswa Prodi Matematika, undur diri dulu. Pastikan Anda selalu mematuhi protokol kesehatan dan kita coba dengarkan apa lantunan selawat yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Oke, dengarkan bersama. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah.
Oke, itu tadi persembahan dari Ustadz Abdul Somad. Saya rasa cukup. Jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.